Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam channel Boker Top. Saya berterima kasih untuk semua sahabat yang telah menonton video-video saya. Sebelum kita lanjut menonton tayangan yang berikut, saya perlu memberikan penjelasan sedikit tentang nama channel saya, Boker Top. Sesungguhnya itu berasal dari kata Ibrani boker, itu artinya pagi, sedangkan top itu artinya baik atau selamat. Dengan demikian, Boker Top channel itu berarti channel selamat pagi. Oke sobat, jangan lupa sebelum saudara nonton, jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Semoga bermanfaat, khususnya bagi teman-teman yang sedang belajar di bangku kuliah di STT. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa Ibrani dalam bagian yang disebut dengan awalan penentu. Kalau dalam bahasa Inggris kita mengenal istilah definite atau indefinite article, ya, kata sandang tertentu atau kata sandang tidak tentu, yang bisa diwakili dengan kata misalnya a house, ya, a king, atau dengan kata sandang tertentu pakai the. Namun dalam bahasa Ibrani ada yang disebut dengan awalan penentu yang kita dapat lihat dia memakai konsonan he dan vokal patah. Ya. Kemudian biasanya kalau di dalam bahasa Inggris atau bahasa-bahasa lain, awalan penentu atau kata sandang tertentu itu berdiri sendiri, tetapi dalam bahasa Ibrani dia tidak berdiri sendiri, tetapi bergabung dengan kata benda yang mengikutinya. Dan biasanya kata benda yang mengikutinya itu akan mendapat apa yang disebut dengan dages porte. Dan awalan penentu ini berlaku bagi semua konsonan Ibrani kecuali untuk huruf-huruf atau konsonan-konsonan gutural. Misalnya untuk konsonan alef, untuk konsonan ain, untuk konsonan he, untuk konsonan het, atau untuk konsonan res. Jadi selain itu, semua kata yang dimulai dengan awalan penentu pasti dia akan mendapat dages porte. Walaupun nanti dalam perjalanan berikutnya, dalam prinsip-prinsip berikutnya ada kriteria-kriteria, aturan-aturan tertentu. Jadi misalnya ketika kita katakan ha, ya, kemudian kita misalnya buat kata benda yang kita bisa baca di sini, melek, ini raja. Ketika kata melek ini ditambahkan dengan ha, maka dia akan berubah menjadi ha me lek, hammelek. Ya, jadi ada titik pendua kalian. Atau juga mungkin sus. Ya, sus itu kuda. Kalau dia juga kita tambahkan awalan penentu ha, dia bisa menjadi ha sus. Ini beberapa contoh yang bisa kita lihat. Jadi awalan penentu, maka kata yang berikutnya itu pasti akan mendapat apa yang disebut dengan dages porte atau dages pendua kalian, titik pendua kalian. Sehingga sekali lagi bacanya melek itu menjadi hammelek, ya. Sus itu menjadi hasus. Itu yang pertama yang bisa kita pelajari. Awalan penentu ha ketemu dengan atau ya dipasangkan dengan apa yang disebut dengan begat kepat, maka sama saja hasilnya. Kata sesudah awalan penentu
akan memakai dages porte. Meskipun kita tahu dalam bahasa Ibrani, misalnya contoh, gadol. Gadol itu besar. Nah, ketika kata gadol yang jelas kalau dalam bahasa Ibrani, begat kepat pasti selalu dimulai dengan titik lene atau ya titik lene atau titik pengeras. Maka ketika dia bertemu dengan awalan penentu H, ya, maka hasilnya dia tetap menjadi H gadol. Perhatikan. Nah, kita lihat di sini ada titik yang disebut dengan ya titik lene atau ya titik lene, titik pengeras. Tetapi sekaligus juga ini sesungguhnya adalah titik pendua kalian atau dages porte. Ya, jadi bacanya bukan lagi hagadol tapi menjadi haggadol. Ya. Misalnya contoh yang berikutnya, ya, ketemu dengan berit. Ya. Berit itu perjanjian, maka sama saja ya. Dia menjadi berit. Ya, jadi itu prinsip yang pertama yang kita bisa pelajari dalam bagian ini. Ya, awalan penentu ya yang berpasangan dengan semua konsonan begat kepat, maka ya begat kepat yang selalu dimulai dengan dages lene, maka di dalam dages lene juga ada yang disebut dengan dages porte. Maka prinsipnya sama ya seperti ini. Hagadol menjadi haggadol, berit menjadi haberit. Bagian yang ketiga saudara, ketika awalan penentu ya bertemu dengan konsonan yang disebut dengan huruf gutural seperti yang saya katakan tadi, alef, ayin, res, he sama het, maka kita lihat ada perubahan. Coba kita perhatikan di sini ya. Ha, kemudian dia ketemu dengan, misalnya kita kasih satu kata namanya ros. Sorry. Ya. Ros. Ros itu kepala. Ya. H di sini ya ketika dipasangkan dengan ros yang merupakan konsonan gutural, maka dia akan berubah menjadi H. Nah, sekarang vokalnya yang berubah menjadi kamets. Harus. Coba saudara perhatikan, ya. Dia tidak memakai apa yang disebut dengan dages porte. Ya. Ya, vokal awalan penentunya berubah dari patah ke kamets, tetapi kemudian konsonan yang berikutnya tidak mendapat dages porte sebagaimana pada umumnya. Atau misalnya yang berikut, ya, H plus is, laki-laki, ya, maka dia akan berubah menjadi H is. Perhatikan, tanpa ada dages porte. Ini yang kita lihat. Ya. Kemudian, contoh yang berikutnya, ya. Misalnya, H ketemu dengan yin. Ya. Sorry, kita perhatikan ini, ya. Kita perhatikan ayin, ya. Ini ada
yod hirek ayin, maka dia berubah menjadi ha a yin. Nah, ini beberapa contoh yang bisa kita lihat, ya. Ketika awalan penentu, ya, kemudian diikuti oleh huruf gutural, maka, ya, vokal dari awalan penentu berubah, ya, menjadi kamets, ya. Kemudian konsonan berikutnya yang mengikutinya, vokalnya juga berubah menjadi kamets, tetapi tidak memakai apa yang disebut dengan dages porte. Ya, prinsip yang keempat ialah ketika awalan penentu, ya, bertemu dengan konsonan yang dimulai dengan he atau het, ya, kita perhatikan, maka saudara perhatikan, ya, awalan penentu ini vokalnya tetap. Namun, ya, kita perhatikan, ya, kalimat atau kata berikutnya tidak mendapat apa yang disebut dengan, ya, di sini ada, di sini tidak ada. Tidak mendapat dages porte. Ya, misalnya kita coba lihat contoh, ya. Ha plus hey, heikal. Ya. Heikal itu istana. Maka hasilnya ialah, ya, ha, ya, hai kal. Ya. Kita perhatikan di sini. Oh ya, maaf. Ini hai heikal. Oke. Kita perhatikan. Hai heikal, hanya di sini tidak memiliki apa yang disebut dengan dages porte. Ya. Contoh berikutnya ialah ketika awalan penentu dia diikuti oleh kata yang didahului oleh konsonan ha dengan vokal kamets, ain dengan vokal kamets, ya, he dengan vokal kamets, ya, perhatikan. Maka ha itu akan berubah menjadi he, ya, ha dengan vokal segol, ya. Coba kita perhatikan contoh, misalnya ha plus harim. Harim itu gunung-gunung. Maka hasilnya ialah ha menjadi he, ha rim. Perhatikan. Di sini juga, ya, konsonan yang pertama tidak mendapat apa yang disebut dengan dages porte. Ya. Tetapi awalan penentu vokalnya berubah menjadi segol. Ya. Jadi bukan ha rim tapi he ha rim. Ya. Contoh yang berikutnya yang bisa kita lihat, ha tambah hakam, berhikmat. Dia berubah menjadi he, ha, kam. Ya. Ya, ini beberapa contoh. Kemudian contoh yang ketiga, ya.
ha ketemu dengan kata aon. Aon itu dosa. Maka dia akan berubah menjadi he a on. Ya, kejahatan itu. Ketika awalan penentu ya diikuti oleh kata yang dimulai dengan y dan me, maka H itu tetap menjadi H, ya. Dan kata selanjutnya, sebagaimana prinsip yang pertama, tidak mendapat apa yang disebut dengan dages porte. Ya, kita coba lihat contoh. Y la dim. Yeladim. Anak-anak. Ya. Coba perhatikan. Maka dia akan berubah menjadi ha. Oke. Y la dim. Ya. Yang membedakan ialah bahwa konsonan yang mengikuti awalan penentu tidak memakai apa yang disebut dages porte. Ya. Kemudian contoh yang berikutnya, ha ketemu dengan kata melakim. Melakim itu raja-raja. Ya. Maka dia akan menjadi ha me la kim. Ya, sekali lagi yang membedakan ialah konsonan yang mengikuti awalan penentu tidak mendapat apa yang disebut dengan dages porte. Ya, bagian yang terakhir saudara dari awalan penentu ialah ada kata-kata tertentu dalam bahasa Ibrani jika dipasangkan dengan awalan penentu maka kata-kata itu akan berubah, ya, berubah apokal pada awalannya. Misalnya seperti ini hanya kata-kata tertentu dan tidak banyak. Misalnya ha, ya, ditambah dengan rets. Erets itu tanah atau bumi. Maka ya, ada perubahan yang terjadi akan menjadi ya ha a rets. Perhatikan ya. Di mana perubahannya? Perhatikan di sini. Ini patah menjadi kamets. Ya ya. Kemudian vokal dari konsonan yang pertama di sini segol, di sini menjadi kamets. Ya. Ini hanya beberapa kata. Ya, misalnya contoh yang berikut. Ya. Ha tambah har. Kalau harim tadi gunung-gunung, maka kalau har itu menjadi gunung. Ya. Maka dia akan berubah menjadi ha har. Ya. Contoh yang berikutnya. Ha plus ra. Ya. Ra itu jahat. Ya. Maka dia akan berubah menjadi ha ra. Ya.
Teman-teman bisa mencoba dengan contoh-contoh lain dengan beberapa prinsip yang sudah kita pelajari tadi. Saya hanya sedikit memberikan review. Yang pertama, awalan penentu, ya. Secara umum biasanya kata yang mengikutinya itu akan mendapat dages porte, ya. Kecuali itu konsonan gutural. Beberapa konsonan gutural yang kita pelajari, ya. Kemudian yang kedua, ketika awalan penentu bertemu dengan konsonan apa yang disebut dengan konsonan begat kepat, maka konsonan tersebut akan tetap mendapat dages porte, ya, sehingga tidak perlu ditulis dages porte dan dages lene, tapi cukup ditulis satu titik, itu sudah menunjukkan bahwa itu dages porte, ya. Yang ketiga, ketika awalan penentu itu bertemu dengan konsonan-konsonan gutural, maka ada perubahan vokal pada awalan penentu, namun kita lihat tidak ada pemakaian apa yang disebut dengan dages porte. Kemudian ada beberapa kata yang kita lihat yang mengalami perubahan konsonan pada konsonan awal. Ini kata-kata tertentu. Kalau teman-teman punya kesulitan, boleh berikan komentar atau pertanyaan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.